Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Priyanti dari kelas 11-7. Saya dari kelompok 5 akan membahas materi tentang perlawanan Kesultanan Goa. Perlu diketahui, perlawanan Kesultanan Goa dimulai pada tahun 1666 sampai 1669. Perjuangan ini melawan penjajah Belanda di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Baiklah, latar belakang sejarah Kesultanan Goa yaitu yang pertama, didirikan pada abad ke-16 oleh Raja Goa pertama yaitu Tumanurung. Yang kedua, masuknya Islam pada awal abad ke-16 untuk memperkuat kekuasaan. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin memimpin pada tahun 1653 sampai 1669 yang terkenal karena perlawanannya terhadap Belanda. Yang keempat, pada tahun 1666 sampai 1669, Goa melawan VOC tapi kalah dan terpaksa menandatangani perjanjian. Yang kelima, warisan. Hal ini meninggalkan pengaruh budaya dan simbol perlawanan kolonial di Indonesia. Lalu, selanjutnya ada letak geografis Kesultanan Goa yang berlokasi di Sulawesi Selatan dengan pusat di Sungguh Minasa dekat Makassar. Aksesnya yaitu strategis untuk perdagangan laut. Selanjutnya, ada kekuasaan awal. Yang pertama ada dominasi yang menjadi kekuatan utama di Sulawesi pada abad ke-16, menguasai perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, ekspansi yaitu memperluas wilayah melalui aliansi. Nah, baik teman-teman, izinkan saya Gina Syafira akan membahas tentang perlawanan Gorontalo terhadap VOC. VOC di bawah Jesse Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bon di bawah pimpinan Arum Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian di Mongolia yang intinya berisi yang pertama itu VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, semua orang asing diusir dari Gorontalo kecuali VOC. Dan yang ketiga, Gorontalo mengganti biaya kerugian perang. Dan keempat, beberapa wilayah kekuasaan Gorontalo diserahkan kepada VOC. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab perlawanan. Yang pertama, kolonisasi Belanda. Adanya penderitaan rakyat berkepanjangan akibat penjajahan, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar menjadi pemimpin pergerakan, dan adanya diskriminasi. Nah, dampak kedua itu pengaruh agama, salah satunya itu agama Islam menjadi identitas utama, dan yang ketiga itu dampak ekonomi, kendalinya sumber daya dan kemandiriannya ekonomi. Akhir perlawanan Gorontalo terhadap VOC Verenigd Company terjadi pada tahun 1669. Setelah serangkaian konflik, Goa akhirnya menyerah kepada VOC. Penyerahan ini diakhiri dengan penandatanganan perjanjian mengakui kekuasaan VOC di wilayah tersebut. Meskipun Gorontalo memiliki ekonomi, beberapa aspek kekuatan VOC semakin menguat dan menguasai perdagangan di kawasan tersebut. Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Gorontalo. Pada 1669, Arum Palaka menyerang Banten, Somba, buku kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arum Palaka dapat menaklukkan benteng Somba, Opu, dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Perlawanan Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan, terutama pada abad ke-17, merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Kesultanan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin menentang penjajahan Belanda yang diwakili oleh VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Anastasia dari kelas 11-7. Pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kebudayaan lokal. Perlawanan ini mencapai puncaknya dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669 yang berujung pada kekalahan Goa. Meskipun demikian, perlawanan ini menunjukkan semangat perjuangan rakyat Sulawesi dan menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia. Sultan Hasanuddin adalah pemimpin kerajaan Goa yang terkenal karena perlawanan terhadap VOC pada abad ke-17. Ia memerintahi dari tahun 1653 hingga 1660 dan dikenal sebagai Ayam Jantan Timur.
karena keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan kerajaannya di bawah kepemimpinannya. Goa mengalami perkembangan pesat dalam bidang politik dan ekonomi, serta berusaha memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain. Meskipun akhirnya Goa kalah dalam pertempuran melawan VOC, Sultan Hasanuddin tetap dikenal sebagai pahlawan yang gigih melawan penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisyoki Hanif, izin mempresentasikan tugas sejarah. Sultan Hasanuddin adalah pimpinan yang berani dan strategis dalam mempertahankan kerajaan Goa dari dominasi VOC. Meskipun akhirnya Goa mengalami kekalahan dan harus mengakui kekuasaan VOC, perjuangannya melawan penjajahan menjadikannya sebagai simbol perlawanan dan kebanggaan rakyatnya kepimpinannya, menunjukkan pentingnya semangat juang dan diplomasi dalam mempertahankan kedaulatan sebuah kerajaan. Kesimpulannya itu, dari perlawanan Goa Talo terhadap VOC menunjukkan bahwa meskipun kerajaan ini mengalami kekalahan, perjuangan mereka mencerminkan semangat nasionalisme dan keberanian dalam melawan penjajahan. Perlawanan tersebut menandai pentingnya upaya mempertahankan kedaulatan dan identitas budaya. Selain itu, konflik ini juga mengakibatkan perubahan dalam dinamika kekuasaan di wilayah Indonesia, dengan VOC semakin menguatkan dominasi mereka di kawasan perdagangan. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.